dengarkanlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, yakni yang tertulis dalam Kisah Rasul 19, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 34. Kita baca secara responsorial. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan sangat Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Petrus dan Silas, lalu menyeret mereka kepada pasar untuk menghadap penguasa.
dan mereka akan mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, mari kita akamanginang. Selamat datang di kebaktian napinatupan ni Huriata HKBP Soposurung dihita damang dainang naro di bagasan permingguan di bagasan tikion. Toktong mani ramoti jala di pasu-pasu Tuhan tahita saluhuna terlembu bima kayana konami narak marsaur dohot tita di bagas etikion toktong ma di lehot debata habis taro do bisuk damang dainang tabige maju titing barita namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasa minggon na parjolomay goar ni minggu tasadarion ima minggu rogate na marlapatan martangiang jala topik ni minggu ta manangyakon hasunangan ni huta atau dalam bahasa Indonesia berdoa untuk kesejahteraan bersama. Namanguluhon permingguan di bagasan sadarion inang pendeta Dr. Fitri Hutagalung nasida dosen di Sekolah Tinggi Bible Pro Laguboti jala inang pendeta resort makobas minggu di HKBP si Bodiala napaduahon torok ni parminggu sikola minggu 110 halak dohot perhalado opat parminggu pukul 8 ruas 456 perhalado tolu parminggu pukul 10 ruas 220 perhalado 10 sada halak nama dohoti pertangyangan di wiksada dohot 2 ruas 12 halak parhalado tolu halak di wiktolu dohot opat nama dohoti ruas 41 halak parhalado 5 halak napatuluhon parningotan ari hana naik ni Tuhatta Yesus di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 nanaing roon marpungu dohita di gerejata ima parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus parmingguan masuk holan sahali ima di pukul 10 alani pertangyangan week di hari Kamis masohot majo dihita kamanginang asa toktong taingot bema napaupaton PA Remaja Naposo Bulung HKBP PA Remaja Naposo dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 di Gerejata. Kami menghimbau bagi semua remaja Naposo gereja kita agar kita ikut dalam kegiatan PA tersebut. Napalimahon pertangyangan lansia dohot cek darah. Pertangyangan lansia dipatupa di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 nanaingro masuk Mei pukul 6.30 pagi di Joloni Gereja Taon. Sidung pertangyangan diudiutui dohot cek darah
na dikoordinir inang Samosir boru tabunan dohot inang boru pajahitan tusude lansia nanaing cek darah asa dibuah bema KTP na jala posdo rohani huriata rak berobe mahita aka manginang napaonopon ruas napida sadarion Minggu 25 Mei 2025 pida harwasma keluarga Hasiholan Sinaga salamanurato kaminang Hasiholan Sinaga inangi Juniati Sartika Borusitorus dohot opat ianak kondasida pida harwason manasida tuha KPP Balige Resort Balige napapituhon rapat SPH dan FPR hobar tu jadwal kegiatan SPH dot FPR ima PHD ina gabungan di bulan Juni alani pinanginohon matusude pengurus SPH dohot FPR asaroma hita marrapot di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 masuk mai pukul 15 di ruang konsistori Ria Mahita aka inang baru na paluahon waluhon sumbangan na masuk tu pembangunan na perjolo may sumbangan tu MBO sesi pertama 1.400.000 lalo sumbangan tu MBO sesi na paduahon 1.046.000 sian punguan ina Selasa 32.000 sian amang keluarga kasih tanggang inangi buru malau nahinan 500.000 sian inang emburu marnurung inangi dan emburu purba 400.000 ima juara sada merangkai bunga altar napaunopon keluarga Opu Deborah Burusiagian 500.000 napapituhon keluarga amang pesilalahi inangi Burusinaga manang Amas Samuel 500.000 keluarga Jenenggolan inangi Burusilaban 1 juta keluarga amang Situa MP Sibolon inangi Burusima juta 2 juta keluarga pesilalahi inangi Burusinaga manang Opu Margaret 4.500.000 dohot keluarga aparangenangin inangi Burusi Hotang ama Garneta 1.800.000 dohot janji iman Januari Desember mauliatema di debata disude dengan bahasa naung mangukap rohata be dinarap hita sudilah hopasahaton holong ni rohata asima rohana saibui masikop talunasi aka utang ni pembangunan jalabui tauduti aka programi marsangak marebata marhitis sude akan atapasahat jala di pasu-pasu mahita ganup diaka ulauta napasiyahon ruas na marsahit dipangido matu sude hita ruas ni huriata asa tatangyakon sude ruas ni huria natongod di bagasan parsahiton asa tumibu manasida hipas jalaboy rak marsaur dohot hita muse di hita kamanginang na marsahit di ruas ni huriata ima amang situa SK siahan dohot inang Risma Hutasuit manang inang Naimiri na pasapuluhon ucapan selamat ulang tahun diaka na marulang tahun bayi pribadi manang pardongan saripeo di bagasan nasa minggon ima sia tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Mei 2025 dilehot Tuhan ima hahipason gajang ni umur dohot ragam niaka pasu-pasuna jalahata ni debata diaka na marulang tahun tarsurat mai dipoda sia ayat 10 sada ay marhite-hite ahu gadda ari-arim jalatabba diho aka taon ni ngolum dihita manginang songoni matikting barita na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon titik paghepengon nunga adong sikop di acarata out beha danga palabuy sikop dia kapanuratonon nami
di kewangan ni huriata out bihaum na hurang sikop boy may taparingan tu tiki-tiki neneng ro songonima tikting na barita na masa dito nga tonga ni huriataon mauliate ma horas marihita shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Aku tahu kan hari esok
yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di Minggu Rogate pada hari ini dari Kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Sebelum saya membacakannya untuk kita semua, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Hana Huta Galung, pendeta HKBP yang ditugaskan di Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP di Lagu Boti, menikah dengan Marga Siringo-ringo, anak 1 yang masih berumur 4 tahun, menuju 4 tahun, dan bersyukur pada Allah kita diperjumpakan pada hari ini di HKBP Soposurung. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Minggu Rogate sebagaimana, boleh slide-nya Pak? Slide yang kedua. Yang kedua, oke. Remaja, pemuda, Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda merasa ditempatkan di lingkungan yang salah, di keluarga yang sulit, di pekerjaan yang membebani, atau gereja yang mengecewakan dan bertanya, Tuhan, mengapa aku di sini? Terkadang ini menjadi pertanyaan ketika kita berada di situasi yang tadinya nyaman, lalu tiba-tiba tidak nyaman. Katakanlah kita tadinya bekerja di tempat yang lingkungan nyaman, sudah nyambung dengan semua relasi rekan-rekan sepekerjaan juga enak. Tahu-tahu dikeluarkan SK, kita dipindahkan misalnya. Dipindahkan ke tempat yang kita harus menyesuaikan diri lagi. Tahu-tahu tempat yang baru, situasinya tidak sama dengan yang lama. Kadang kita mengeluh, aduh ngapain pindah kalau ternyata lebih tidak nyaman. Atau yang tadinya kita mengontrak di satu lingkungan yang juga nyaman, tahu-tahu kita harus pindah karena tidak bisa memperpanjang kontrak. Atau anak-anak sekolah yang mungkin kelas 1, kelas 2, kawan-kawannya enak nih, sefrekuensi semua nih, asik nih, gaul nih. Tahu-tahu kelas 3 ganti kawan-kawannya. Ya nggak sama kayak yang kemarin.
Terkadang situasi yang berubah itu kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan, tidak bekerja secara maksimal, tidak belajar secara maksimal dengan alasan apa? Lingkungannya nggak sehat, lingkungannya toksik, kawan sekerja nggak mau bantu, bosnya banyak permintaan. Lingkungan yang tidak nyaman ini jadi alasan untuk tidak melakukan yang terbaik. Nggak asik pendetanya, nggak asik penatuannya, malas aku pertanggiangan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada hari ini di kisah Israel, next slide 3, Babel itu bukan tempat ideal bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda. Mereka di tanah perjanjian, siapakah yang dibuang ke Babel? Bukan orang sembarangan yang dibuang. Yang dibuang itu adalah orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang pintar, para bangsawan, orang-orang yang punya kedudukan. Bayangkan orang dengan posisi ini yang sudah nyaman, aman, punya kedudukan, punya kuasa, lalu tiba-tiba dibuang, di mana kekuasaan itu tidak ada lagi. Mereka tidak berhak lagi mengambil keputusan karena mereka adalah orang-orang buangan. Yang tadinya tenaga ahli, orang yang sangat dihormati, tiba-tiba keahliannya dipakai tapi dia cukup sebagai budak, suruhan. Mungkin tadinya kita ada yang pangkatnya sudah tinggi, lalu tiba-tiba kena sanksi atau bagaimana, diturunkan jabatan itu juga pasti goncangannya luar biasa. Tapi melalui Yeremia dikatakan, apa yang disuruh kepada bangsa itu? Mereka dibuang, mereka dihukum. Berapa lama mereka akan dihukum? Siapa tadi yang membaca? 70 tahun. Mereka akan dihukum 70 tahun. Ketika mereka mengetahui itu, lalu muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan, nggak ada itu hukuman. Orang-orang yang mengatakan kata-kata manis tapi sebenarnya bohong. Dan ini juga ada banyak, entah kita yang melakukan atau kita yang menjadi korban. Berkata-kata manis tapi sebetulnya menjatuhkan, bukan untuk mengatakan apa yang benar, tapi apa yang enak didengar oleh telinga. Jemaat yang terkasih, apa yang diperintahkan di tengah-tengah pembuangan itu, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu, mereka disuruh apa? Dirikanlah rumah dan tempati. Kalau kita mundur ke ayat 5 dan 6, mereka disuruh bangun rumah, artinya mereka harus bersedia untuk menetap di tempat pembuangan itu. Buatlah kebun dan nikmatilah. Meskipun situasi itu tidak ideal, tapi Allah masih menginginkan mereka untuk mampu menikmati situasi itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan hanya mengeluh karena mereka mengalami kesusahan. Karena dalam situasi yang terus mengeluh, maka kita tidak akan mampu menikmati hidup itu. Lalu yang ketiga, mereka dikatakan juga ambillah istri, punya anak dan bertambah banyaklah. Di tengah pembuangan itu Allah menginginkan bangsa itu tetap bertambah besar. Maka di situasi yang tidak nyaman itu, Bapak Ibu, adik-adik remaja, pemuda sekalian, Allah menginginkan kita untuk bertumbuh. Di tempat yang pahit itu, di tempat yang berat itu, di lingkungan yang kalau kita bilang toksikkah itu atau apakah itu, Allah tetap menginginkan kita untuk bertumbuh. Lalu poin yang keempat, usahakanlah yang menjadi pembuka ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Jemaat yang terkasih, ketika dikatakan usahakanlah, mengusahakan tidak sama dengan sekadar melakukan. Lagi ngapain? Lagi belajar, Mak? Belajar, oke belajar. Tapi belajar aja, bukan mengusahakan dengan sungguh-sungguh.
Mau kemana? Mau bekerja, asallah bekerja tapi tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Udah diselesaikan tugasmu, sudah, asallah selesai. Mau kayak manapun itu hasilnya. Gitu ya. Seringkali katakanlah mungkin mahasiswa atau anak sekolah yang disuruh mengerjakan makalah kah atau paper kah, penting selesai aja, hasil belakangan, pokoknya selesai aja, mau kayak manapun hasilnya itu. Gitu ya. Kita mengerjakan tapi tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Kata usahakanlah kesejahteraan kota ini, kalau ditilik dari bahasa Ibrani-nya artinya adalah cari dengan sungguh-sungguh, kejar, upayakan dengan segenap hati. Berat? Iya. Capek? Iya. Tapi harus diupayakan dengan segenap hati. Jadi tidak asal kerja, tidak asal selesai, tidak asal ada, tidak asal masak, tidak asal ngomong, tapi semua yang kita lakukan itu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan kesejahteraan. Kalau kita memberikan pendapat itu untuk membangun, kalau kita memberikan pengajaran itu untuk menambah pengetahuan, kalau kita mengerjakan sesuatu misalnya itu juga untuk mendatangkan kebaikan. Maka mengusahakan kesejahteraan ini yang digunakan dari kata shalom bukan hanya terkait damai, tapi kesejahteraan total, kecukupan, kelangsungan hidup yang baik menurut standar Allah. Apa itu standar Allah? Standar Allah adalah kesejahteraan itu tidak boleh egois, Bapak Ibu. Kesejahteraan itu harus menjadi kesejahteraan bersama. Israel diperintahkan untuk menjadi berkat bahkan di tengah penghukuman. Meskipun tadi di awal mereka dikatakan bangunlah rumah, tempati, berkebunlah, nikmati, tapi enggak cukup hanya mereka yang menikmati. Allah mengingatkan bahwa bicara shalom, bicara kesejahteraan itu harus sifatnya komunitas, komunal, bukan sendirian. Bukan sendiri saja pintar, bukan sendiri saja sukses, tapi ajak, tarik, rangkul kawan-kawan, saudara-saudara yang lain untuk sama-sama bisa sejahtera. Israel diperintahkan untuk mendoakan bangsa di mana mereka dibuang, bukan mengutuk. Mau lingkungan yang tidak sehat sekalipun, rekan-rekan sekalian, kita mengeluhkan itu iya, tapi jangan kutuk situasi itu. Karena ketika kita ada di situasi itu, sesungguhnya Allah mengutus kita untuk kita berkarya di tengah-tengahnya. Maka untuk bisa berkarya di situ, dikatakan di ayat 9:9, hindarilah nubuat-nubuat palsu, kata-kata yang enak didengar, manis didengar, tidak selamanya sehat. Jangan kita alergi dengan kritikan, jangan alergi dengan penilaian orang. Kalau kita dibilang salah, oh ya, yang mana yang salah, jangan alergi. Bangsa Israel di tengah penghukuman itu, penghukuman Allah itu ada dalam rangkaian damai sejahtera, bukan untuk menjatuhkan. Sama dengan kita. Ketika ada kritikan-kritikan yang masuk kepada kita, maka lihatlah itu sebagai alat untuk memacu kita memperbaiki diri. Kita tidak akan bisa bertumbuh Bapak Ibu kalau kita hanya mendengar pujian. Adik-adik sekalian juga sama. Kalau kalian hanya mengharapkan pujian dari guru, maka kalian akan stuck, mentok di situ. Karena merasa sudah cukup, sudah bagus. Kalau ada kritikan, maka berarti kita harus terus lagi belajar. Jangan anti dengan kritikan, jangan anti dengan penilaian. Kalau ada yang menilai kita, yuk monggo, silakan nilai. Kita pilah-pilah mana yang untuk membangun kita, maka kita terimalah itu. Seperti bangsa Israel yang dipaksa harus mau dibuang, harus mau, gak ada pilihan lain. Maka kata-kata yang gak enak itu pun, jemaat yang terkasih, kata-kata yang gak enak kita dengar, jadikanlah itu ruang untuk kita introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Ingatlah seperti di ayat 11, bahwa segala sesuatu yang kita alami, jika Allah yang mengizinkan, maka itu semua adalah dalam rangka rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Next. Maka ketika bicara lingkungan di mana kita berada, bagaimana kita memaknai pengalaman Israel, surat Yeremia di situasi kita saat ini.
Slide ke-5. Dikatakan adalah slide ke-6. Slide ke-6. Kalau sekarang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian menjadi warga jemaat HKBP Soposurung, sesungguhnya tidak ada gereja yang semuanya aman-aman. Bukan begitu Bapak Ibu? Nggak ada yang semuanya mulus gitu ya. Semua program berjalan baik, semua kebutuhan gereja terpenuhi, nggak ada. Atau semua permintaan kita sebagai anggota jemaat terpenuhi, itu juga tidak. Jangan kecewa pada gereja lalu pergi mencari gereja yang lain. Jangan melihat gereja sebagai sesuatu yang harusnya menjawab kebutuhan kita, memenuhi pergumulan kita, merespon pergumulan kita. Tapi lihatlah juga gereja itu sebagaimana tempat Tuhan mengutus kita untuk juga berbuat di sana. Tuhan menempatkan kita di sini untuk suatu alasan. Kita bertemu pada hari ini juga ada satu alasan Tuhan. Tak ada gereja yang sempurna karena isinya manusia. Pendeta manusia, Bible Pro manusia, diakones manusia, guru huria manusia, penatuannya sintua manusia, punguan-punguan kita semua manusia. Maka gereja yang sempurna itu tidak ada. Kita dipanggil bukan untuk mencari gereja yang terbaik, tapi menjadi bagian dari membentuknya menjadi lebih baik. Mari kita bertumbuh bersama-sama di gereja. Kalaupun ada situasi yang tidak ideal, yang tidak nyaman, maka mari kita berpartisipasi di dalamnya untuk membuat menjadi lebih nyaman. Gereja menjadi kota, bagian kota yang kita hidupi bersama-sama. Lalu yang kedua, apalagi bagian kota yang kita hidupi? Keluarga, kota terkecil, masyarakat terkecil. Rekan-rekan sekalian, mungkin bagi anak-anak ada masanya orang tuanya bukanlah orang tua yang terbaik. Selanjutnya juga sama, bagi orang tua kadang-kadang anaknya kok nggak sesuai dengan yang diharapkan. Kok kayak gini ya anakku? Anak juga sama, kok kayak gini ya mamaku? Kok kayak gini ya bapakku? Nggak asik. Beda sama yang kemarin. Atau mungkin semakin tua orang tua akan semakin remeng, semakin cerewet. Lalu anak mengatakan, kok berubah ya mama sekarang makin cerewet? Dalam situasi itu, antara kakak beradik juga bisa saja dari tadinya aman, tentram, lalu ketika bicara persoalan warisan maka semuanya menjadi konflik. Yang tadinya bisa makan bersama satu meja, ini untuk bertemu pun sudah tidak mau. Tapi di sisi lain ada juga keluarga yang harmonis. Suami, istri dan anak-anak semuanya saling bersinergi. Atau di sisi lain ada kalanya harmonis, ada kalanya konflik. Tapi apapun situasinya, belajar dari kitab Yeremia pada hari ini, jangan abaikan keluargamu sekalipun ada konflik, kekurangan atau luka. Tidak semua keluarga ideal, ada yang penuh tekanan, ketidakharmonisan, bahkan kekecewaan. Maka sama seperti bangsa Israel yang diperintahkan untuk membawa damai sejahtera dan mendoakan, demikianlah juga kiranya kita. Jadilah pembawa damai di keluarga, bukan sumber api. Mulailah dari hal yang sederhana, saling mendengarkan, saling memaafkan, saling membangun komunikasi. Doakan keluarga kita, doakan orang tua, doakan kakak, adik, abang, nama Rito, nama Reda, nama Ramangbao. Bagaimanapun konflik yang ada, tetaplah doakan. Usahakan kesejahteraan bersama. Kalau kita sudah sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara kita belum sejahtera, rangkul mereka. Ayo sejahtera bersama. Lalu apalagi lingkungan yang menjadi bagian kehidupan kota yang digambarkan di sini adalah pekerjaan. Kita pasti menginginkan pekerjaan itu yang nyaman, sesuai selera kita, yang ideal, yang semuanya sesuai, baik gaji, jam kerja dan lain sebagainya.
Tapi terkadang kita diperhadapkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan impian kita, tapi kita harus bekerja karena kita butuh uang untuk terus hidup. Jangan tolak pekerjaan hanya karena belum sesuai impian kita. Mungkin lingkungan pekerjaan kita tidak ideal atau lingkungan kerjanya berat, tapi bisa jadi itulah Babelmu saat ini, tempat Allah memproses dan memakai kita. Allah tidak menempatkan Bapak, Ibu, para pemuda di pekerjaan yang saat ini secara kebetulan, tapi itu dengan tujuan. Maka apa yang kita kerjakan itu, doakanlah dan upayakanlah itu untuk membawa kesejahteraan. Pertama-tama tentu bagi keluarga kita. Jangan sampai kita capek bekerja, tapi uangnya kita pergunakan untuk berfoya-foya. Keluarga di rumah terancam. Apapun yang kita kerjakan, atau seberat apapun pekerjaan kita, atau setidak adil apapun pimpinan kita, doakan dia. Doakan para pimpinan kita, doakan rekan-rekan kerja kita, doakan PT di mana kita bekerja, perusahaan di mana kita bekerja, doakan sumber daya di mana kita menghasilkan. Lalu lingkungan berikutnya di anak-anak kita adalah lingkungan sekolah. Sekolah juga menjadi bagian dari kota di mana kita hidup. Kalau di Balige, Lagu Boti, seperti pengalaman bulan lalu, itu akan selalu ramai Balige, Lagu Boti. Karena apa? Karena banyak anak-anak yang ikut ujian untuk masuk sekolah, baik Sopo Surung maupun Del gitu ya, dari luar kota, dari Riau, dari berbagai daerah. Orang ramai untuk sekolah, mencari sekolah yang terbaik. Tapi tentu tidak semua orang bisa masuk. Maka jangan jadikan ketika kita gagal masuk kepada sekolah impian kita, lalu kita harus memilih yang lain yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa aku harus sekolah di sini ya? Kok aku nggak masuk kemarin ke sana ya? Kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita bukan sedang gagal, adik-adik sekalian. Tapi Tuhan juga punya rencana kenapa kita harus di situ. Sekolah unggulan, tempat berkumpulnya orang-orang yang unggul. Tapi meskipun kita tidak masuk ke sana, bukan berarti kita tidak bisa menjadi mahasiswa yang unggul. Unggul itu pilihanmu. Lingkungan itu mendukung iya. Babel itu berat, mempengaruhi bangsa Israel iya, menjatuhkan mental mereka. Tapi Babel itu bukan berarti bangsa Israel gagal dalam membangun kehidupannya. Karena toh Allah menyuruh mereka untuk bekerja di sana, membangun rumah, menikmati hidupnya. Sama, kemanapun adik-adik remaja bersekolah, bersyukurlah ketika masuk ke sekolah unggulan, tetapi tetaplah bersyukur kemanapun kalian sekolah. Karena jadilah pribadi unggul, pribadimu yang unggul, kemanapun kalian sekolah, kemanapun nanti kalian kuliah, kalau kalian pada pribadinya adalah unggul, maka kalian akan menjadi orang-orang yang unggul. Kenapa aku harus di sini? Imanilah itu bahwa Allah menginginkanmu juga untuk berkarya di sana. Kalau sekolahmu kurang terkenal misalnya, maka jadilah pribadi yang membuat sekolahmu terkenal dengan prestasi-prestasimu. Doakan sekolahmu, doakan guru-gurumu, doakan kawan bahkan yang kau anggap lawan di sekolahmu. Jangan pintar sendiri, rangkul kawan-kawanmu. Maka di akhir khotbah ini Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, para pemuda-pemudi dan remaja. Next, last slide. Tuhan tidak menempatkanmu secara kebetulan. Dia yang menempatkanmu di tengah keluarga itu, di lingkungan kerja itu, di gereja ini, di kampus itu, di sekolah manapun juga, di kota ini. Adalah Allah yang berjanji untuk memulihkan dan memakai hidupmu. Terkadang tempat yang ingin kamu hindari adalah justru tempat di mana Tuhan ingin memakai hidupmu paling berdampak. Maka doakanlah dan usahakanlah kesejahteraan bersama. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang telah memelihara kehidupan kami, yang menuntun dan meneguhkan.
Kami bersyukur untuk setiap masa yang boleh kami jalani, suka, duka, sehat, sakit, kesuksesan, kegagalan. Kami percaya semua masa itu ada dalam perhatian Allah dan semuanya ada untuk mendatangkan memenuh rancangan damai sejahtera Allah. Berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang masih duduk di bangku sekolah maupun perkuliahan. Kiranya mereka boleh semakin bertumbuh menjadi siswa dan mahasiswa unggul yang berdampak pada kehidupan keluarga, masyarakat, juga bangsa. Berkati seluruh pemuda, Bapak Ibu yang bekerja, kiranya apa yang dikerjakan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga dan juga bagi masyarakat komunitas di mana mereka berada. Berkati setiap keluarga, terutama yang berada di tengah-tengah konflik, kiranya damai-Mu ya Allah boleh ada di tengah-tengah mereka. Bagi gerejamu HKBP Sopo Surung, seluruh full timer, seluruh penatua dan punguan yang berkarya bersama dengan anggota jemaat, Tuhan berkati seluruh program gereja boleh berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan program dan pembangunan juga dapat terpenuhi. Kiranya semangat gotong royong itu senantiasa kami hidupi sebagai implementasi iman kami kepada Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini, juga kiranya Allah yang memberkati. Kiranya alam boleh semakin dipulihkan, agar kehidupan di masa mendatang juga boleh menikmati alam ciptaan-Mu yang semakin lestari. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua A dan B. Bila
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.